Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosta Sugianti dari kelas 2H ingin menjelaskan analisa marketing plan perusahaan Coca-Cola. Yang pertama ada marketing objektif. Coca-Cola adalah salah satu minuman ringan yang paling banyak digunakan di dunia dengan 1,9 miliar porsi setiap hari yang tersebar di 200 negara. Perusahaan ini memiliki sistem distribusi yang sangat efisien luas di dunia. Ada beberapa macam merek yang ditawarkan oleh Coca-Cola di seluruh dunia seperti Diet Coke, Sprite, Fanta, RC Cola, Minute Maid, dan lain-lain. Kalian dapat menemukan minuman ringan Coca-Cola di mana saja di setiap negara di dunia. Iklan Coca-Cola dimulai di radio pada tahun 1930-an dan di televisi pada tahun 1950. Saat ini, Coca-Cola diiklankan di lebih dari 500 saluran TV di seluruh dunia termasuk media viral dan outdoor. Terus yang kedua, marketing strategi. Karena persaingan yang ketat di pasar, Coca-Cola berfokus pada strategi promosi dan pemasaran yang berbeda. Mereka kebanyakan fokus pada pemasaran yang agresif. Menurut statistik, Coca-Cola menghabiskan 4 juta US dollar pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 menghabiskan 4,1 juta US dollar untuk promosi mereknya. Ini menggunakan media tradisional dan internasional untuk mengiklankan mereknya. Coca-Cola mempunyai program promosi yang beragam, tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran, tetapi juga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Strategi pemasaran Coca-Cola mempunyai ciri khas tersendiri yang unik dan kreatif. Dilihat dari segi advertising dan communication, Coca-Cola dapat memasarkan produk menggunakan strategi kreatif dan inovatif communication. Hal ini terlihat dari berbagai contoh nyata seperti berikut. Yang pertama, Coca-Cola mengiklankan produknya dengan iklan-iklan yang menarik serta mengikutsertakan segala sesuatu yang sedang tren, sehingga menarik minat konsumen dan membuat konsumen akrab dengan brand Coca-Cola. Yang kedua, Coca-Cola bekerja sama dengan FIFA sebagai sponsor utama FIFA 2010 dan 2014, di mana acara ini memiliki audiens dari usia anak-anak hingga dewasa dan dari berbagai negara, sehingga hal ini sangat bagus bagi Coca-Cola untuk membranding produknya ke pasar internasional. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan Nestle, McDonald, dan Walt Disney dalam menyertakan logo produknya pada produk-produk Nestle, McDonald, dan Walt Disney tersebut. Selain strategi kreatif dan inovatif, communication yang diterapkan oleh Coca-Cola hal yang tak kalah penting adalah cara pendistribusian produk, sehingga produk tersebut mudah dijangkau oleh konsumen. Dalam hal ini, Coca-Cola menerapkan cara pendistribusian dengan sistem direct selling dan indirect selling. Direct selling atau penjualan langsung yang diterapkan oleh Coca-Cola, yaitu dengan cara produk dipasarkan langsung ke retailer. Contohnya retailer yang berada di bioskop, restoran, dan tempat umum yang lain. Sedangkan indirect selling atau penjualan tidak langsung yang diterapkan oleh Coca-Cola adalah produk dipasarkan ke distributor besar, dan distributor besar inilah yang akan mendistribusikan produk ke konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal. Saya Iqbal Muhaimin akan melanjutkan dari Rosida. Target pasar. Pertama, perusahaan menargetkan kaum muda antara 10 dan 35 tahun. Coca-Cola menargetkan siswa kelas menengah dan keluarga serta individu yang berpenghasilan rendah. Coca-Cola menjual produknya secara global dan menargetkan budaya, kebiasaan, dan iklim berbeda. Misalnya di Amerika juga disukai oleh orang tua, jadi perusahaan membidik segmen yang berbeda. Itu juga memvariskan perubahan seperti versi Asia lebih manis dari negara lain. Coca-Cola juga menargetkan individu sesuai jenis kelamin mereka. Misalnya Coca-Cola Light lebih disukai wanita, sedangkan
Coke Zero dan Thumbs Up disukai pria karena rasa yang kuat. Selanjutnya ada strategi kompetitif. Daripada hanya sekedar menjual minuman, Coca-Cola lebih menjual pesan positif seperti kebahagiaan. Sehingga semua orang bisa dekat dengan Coca-Cola dengan konsep itu. Coca-Cola meluncurkan berbagai mesin minuman yang sangat unik dan bahkan sempat viral di sosial media. Lalu yang membuat menarik pelanggan, ada kampanye berbagi Coca-Cola. Mungkin ini adalah kampanye Coca-Cola yang paling menarik. Kampanye ini bukanlah ide yang sederhana, namun hasilnya mengagumkan dengan berjalan sekitar 2 tahun. Kampanye Shake I Coke berupa botol Coca-Cola berlabel 150 nama orang yang mungkin salah satunya yaitu namamu. Dimulai pada 2019, kampanye ini mampu meningkatkan 7% penjualan. Iklan Coca-Cola juga lebih ekspresif dan menunjukkan emosi agar mengena di hati masyarakat. Coca-Cola juga aktif menjadi sponsor event olahraga besar seperti Olimpiade dan Super Bowl. Bahkan perusahaan ini juga menggait para atlet untuk menjadi bintang iklan minuman mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deo. Saya Deon Trianto akan melanjutkan implementasi taktik. Perusahaan Coca-Cola bertujuan untuk dikenal secara global. Mereka melakukan ini dengan menargetkan area berbeda di seluruh dunia dengan produk berbeda. Mendapatkan nama merek dan popularitas mereka, semua mitra pembotolan bekerja sama dengan pelanggan mereka seperti minimarket, toko kelontong, bioskop, dan pedagang kaki lima untuk membuat dan menggunakan strategi lokal yang dikembangkan dalam kemitraan dengan perusahaan. Persaingan mereka dengan perusahaan minuman lain juga dipersempit karena mereka memiliki berbagai merek yang berpotensi menjadi persaingan. Misalnya, perusahaan menjual Coke tanpa bersaing dengan merek minuman ringan populer lainnya, seperti Sprite dan Fanta. Karena perusahaan juga memiliki merek tersebut, perusahaan sering meninjau dan mengevaluasi rencana dan kinerja bisnis mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka dan menganalisis posisi kompetitif mereka di pasar. Evaluasi. 1. Konsistensi dalam beberapa dekade dan jumlah kampanye pemasaran yang begitu banyak. Coca-Cola tetap konsisten dalam mengomunikasikan satu pesan yang kuat dengan slogan-slogan yang abadi dan sederhana seperti enjoy dan happiness, yang tidak pernah ketinggalan zaman dan tidak sulit untuk diterjemahkan ke bahasa apapun di seluruh dunia. 2. Go global. Bertindak lokal. Meskipun kampanye berbagi Coke sukses besar di Australia pada awalnya, namun kampanye tersebut tidak berhasil di lebih dari 50 negara lain. Coca-Cola secara strategik melakukan penawaran yang dipersonalisasi di setiap negara dengan menyesuaikan budaya dan bahasa lokalnya, dan dicetak dalam kaleng dan botol. Kampanye ini adalah contoh strategi brand positioning brand global yang mengamankan lokal secara efektif. 3. Melayani sosial media. Sosial adalah salah satu alat yang memberi banyak bisnis sebuah kemampuan untuk menjangkau konsumen ke seluruh dunia. Campaign Share Coke juga berhasil memanfaatkan media sosial untuk membangun ketertiban konsumen dan mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman tentang Coca-Cola dengan banyak orang. Sekian dari kelompok kami. Thank you. Sladký jako Coca-Cola, sladký jako Coca-Cola, cola, cola, cola. Moje slova, jdeme další hodu znova. Moje slova, sladký jako Coca-Cola, sladký jako Coca-Cola.